semua layanan yang kita punya itu memang didedikasikan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, kalau untuk perumahan kita punya IndiHome, kemudian untuk yang villa-villa yang jauh kita punya Mengguski. Lalu untuk masyarakat sendiri apa sih untuk masyarakat perkotaan? Nah, Telkom menyediakan namanya Smart City Nusantara. Smart City Nusantara ini adalah konsep solusi Telkom untuk kehidupan yang lebih baik di perkotaan. Umumnya perkotaan ini yang punya solusi, yang punya masalah-masalah. Jadi kita kan hidup di kota ini, Mbak Lia. Yang kita inginkan itu kan kita ingin aman gitu. Betul. Kemudian kita ingin nyaman. Yang ketiga kita ingin kehidupan kita ini berkesinambungan. Karena kalau hidup hanya hari ini saja kan kita ya mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kita ingin usaha kita itu lebih maju, berkesinambungan, dan memang seolah-olah ada jaminan masa depan gitu. Nah, karena itu Telkom bekerja sama dengan banyak Pemda sekarang ini ya. Kita punya misalnya dengan Trenggalek, kemudian tadi saya juga udah ketemu dengan Pak Wali Kota Kediri. Pak Telkom ingin mengajukan konsep Smart City Nusantara. Nah, insya Allah minggu depan kami akan bicarakan juga di Kediri ini. Tadi pagi kami juga dari Blitar, Pak Bupati Blitar itu udah, oh ya setuju gitu. Kita lakukan pendekatan untuk melakukan perbaikan kehidupan masyarakat menggunakan teknologi IT. Kemudian hari Jumat besok kita juga ke Pak Wali Kota di Blitar gitu ya. Sudah banyak lah, Tulungagung juga sudah kita dekati. Jadi mudah-mudahan semua itu akan memanfaatkan gitu ya. Kan kita Smart City itu bukan banyak-banyaknya web gitu ya, bukan banyak-banyakan web. Misalnya untuk perizinan ada webnya sendiri, kemudian untuk disub ada izinnya sendiri, misalnya ada webnya sendiri gitu. Tidak, bukan begitu, tetapi bagaimana semua aplikasi IT ini bisa didedikasikan untuk keamanan warganya, untuk kenyamanan warganya, dan untuk kesinambungan kehidupan masyarakat di kota itu gitu, Pak. Iya. Itu Smart City Nusantara. Dan solusinya macam-macam. Kita bagi dari Smart City Nusantara itu menjadi beberapa bagian solusi. Solusi untuk government misalnya, ini untuk pemerintahan. Kita punya e-surat namanya. E-surat ini adalah surat menyurat yang misalnya Pak Bupati sedang keluar kota gitu. Nah, ini surat harus didisposisi. Kalau beliau menunggu beliau kembali ke kantor, disposisinya mungkin masih 2 hari atau 3 hari lagi. Nah, dengan e-surat beliau tinggal mendisposisi dari handphonenya. Itu. Jadi urusan pemerintahan jadi lancar dengan Smart City Nusantara yang kami punya. Nah, lalu kalau misalnya masyarakat melihat adanya jalan yang rusak gitu, ini ngadunya ke siapa? Maka Smart City Nusantara memiliki saluran untuk mengadu itu ke pemerintahan nantinya. Kita manajemen ini pengaduan dan informasi dari masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh bagian-bagian yang terkait. Itu. Kemudian untuk pendidikan, mungkin pendidikan kita punya namanya sistem penerimaan peserta didik baru, PPDB yang online. Jadi fair, PPDB online membuat para siswa yang akan masuk ke sekolahan itu diperbandingkan dengan nilai-nilai yang fair. Fair bisa dilihat, kalau nilainya memang lebih tinggi ya pasti yang akan masuk itu gitu. Tidak ada lagi hal-hal yang tidak fair di PPDB online gitu. Penerimaan peserta didik baru. Cukup banyak lah Mbak ya. Lalu kalau untuk kehidupan. Iya, tadi untuk pemerintahan sudah ada, terus untuk pendidikan juga. Bagaimana dengan bisnis, Pak? Bisnis ya. Kita punya namanya UKM Center sebenarnya kita punya. Kita untuk membuat bisnis maju itu kita mendidik atau mungkin juga memberikan contoh-contoh bagaimana internet itu dimanfaatkan untuk bisnis. Saat ini kita punya tenun ikat bandar yang disulap menjadi UKM digital. Jadi UKM digital itu betul-betul dia memanfaatkan fasilitas internet yang ada untuk berbisnis. Dan insya Allah UKM digital bandar ini sudah maju ke tingkat provinsi. Ya juara di Kediri, kemudian masuk ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan menang ini supaya nanti Kediri namanya ikut berkibar di sana, bahwa UKM digital dari Kediri juga bisa memenangkan di tingkat nasional nantinya begitu. Amin. Ya.